Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nur Al-Goldamar SSI MSI dan juga Bu Nindya Wulandari MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sains data yang memberikan waktu saya untuk menjelaskan kajian sains data dalam analisis statistik sebagai tahapan, aplikasi, dan roadmap pengembangan. Saya Ahmad Syafran Putih dengan NIM 2403135163 dari Prodi S1 Statistika Universitas Riau. Teman-teman, teman pada tahu nggak apa itu sains data? Nah, sedikit saya jelaskan, sains data adalah bidang yang menggabungkan statistika dan komputasi untuk mengolah data. Nah, menjadi informasi yang berguna. Statistika dan komputasi adalah dasar untuk sains data. Melalui analisis data, sains data membantu menemukan pola, membuat prediksi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Tanpa statistika dan komputasi, sains data mungkin tidak akan berjalan. Teman-teman semua tahu nggak itu pemanfaatan sains data dalam kehidupan kita saat ini? Dari masa ke masa. Yang pertama yaitu machine learning. Pasti bagi ada komputasi sudah tidak asing lagi dengan machine learning, yaitu sebagai mesin ataupun sebagai alat softwarenya. Apa itu machine learning dalam sains data? Machine learning digunakan untuk membangun model yang mampu belajar dari data historis tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Nah, teman-teman semua, tanpa membangun program secara eksplisit atau secara terbaru, machine learning bisa membantu membaca data historis Anda untuk membantu machine learning Anda juga. Yang kedua, artificial intelligence. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan artificial intelligence atau AI. Pasti semua kita menggunakannya. Apa peran sains data dalam artificial intelligence? Sebagai memanfaatkan hasil analisis data untuk mendukung sistem cerdas dan mengambil keputusan. Pasti teman-teman semua ada satu pertanyaan tapi banyak jawabannya. Nah, dari tanggapan-tanggapan ataupun dari komentar-komentar teman-teman semua, AI mengambil keputusan dari data-data tersebut. Yang ketiga adalah big data analytics. Pasti perusahaan maupun negara sangat banyak menggunakan data, bisa jadi beribu maupun puluhan ribu hingga berjuta. Sains data mengolah data dalam jumlah besar, beragam, dan berkecepatan tinggi. Sehingga dalam mengolah data yang berjuta-juta itu kita sangat mudah. Yang keempat adalah data visualization. Sebagai menyajikan analisis dalam bentuk grafik dan dashboard interaktif. Nah, teman-teman semua pasti sering nampak grafik, nampak juga pemberitahuan melalui gambar ataupun tabel-tabel. Sains data di sini sangat berperan untuk membuat dan membantu membaca dalam data. Dan yang terakhir adalah predictive analytics, yaitu menggunakan data dan model statistik untuk memprediksi kejadian di masa depan. Nah, statistik saja untuk memprediksi kejadian di masa depan. Pasti ada peran statistika dalam sains data. Mari kita bahas dengan tuntas. Nah, teman-teman semua, apa sih peran statistika dalam sains data? Pasti itu terbenak dalam pikiran kita. Teman-teman, sains data dan statistika memiliki hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Seperti gabungan, sains data itu adalah alam semestanya dan juga di dalamnya itu terdapat komputasi dan statistika. Nah, statistika menjadi fondasi utama dalam sains data karena menyediakan metode untuk memahami data, melakukan analisis, serta menarik kesimpulan yang valid. Tanpa statistika, hasil pemodelan dan prediksi dalam sains data tidak dapat diujikan jalannya. Sehingga peran statistika sangat penting dalam memastikan kualitas dan akurasi analisis sains data. Sehingga saya singkat peran statistika dalam sains data yang pertama adalah evaluasi model, statistika sebagai fondasi sains data, pengujian dan inferensi, dan yang terakhir statistika berperan sebagai analisis dan pemodelan data. Teman-teman semua, ada pun tahapan untuk menjalani sains data. Yang pertama adalah pengumpulan data, di mana pengumpulan data dari berbagai sumber seperti database, survei, sensor, ataupun daring. Nah, di sini data-data yang telah dikumpulkan seperti dari kita survei, seperti dari database, semua itu dikumpulkan menjadi data yang akan kita olah. Selanjutnya apa tahapannya? Yaitu proses atau data processing, di mana membersihkan data dari kesalahan, nilai hilang, dan duplikasi. Di dalam data pasti ada nilai data duplikat ataupun data hilang serta data kesalahan atau bias. Nah, di sini kita membantu processingnya sebagai untuk membersihkan data supaya data bisa lebih jelas dan juga lebih diimplementasikan. Selanjutnya tahapannya itu eksplorasi dan analisis data. Menganalisis data secara indektif untuk memahami pola dan karakteristik utama. Pasti teman-teman semua sudah tahu descriptive dari data seperti mean, median, modus, dan juga varian serta standar error, baku. Disitulah kita dapat memahami dan juga mengetahui deskriptifnya.
Selanjutnya adalah pemodelan data, di mana membangun model statistika atau machine learning sesuai dengan tujuan analisis. Banyak sekali machine learning dan juga data-data ataupun statistik yang akan kita ketahui. Selanjutnya, tahapan evaluasi dan interpretasi. Menginterpretasikan hasil agar dapat dipahami dan digunakan oleh pengambil keputusan. Di mana kita bukan hanya mengelola, tapi kita juga mengambil keputusan untuk mengetahui apa hasil dari data tersebut. Dan yang terakhir yaitu implementasi dan pengambilan keputusan. Implementasi dan pengambilan keputusan itu menjadi hal yang terakhir dan dapat kita beritahukan kepada khalayak untuk dibaca. Nah, apa sih peran dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya saja, penerapan sains data dalam kehidupan sehari-hari adalah kalian pernah kan nonton YouTube atau Netflix, di mana data aktivitas yang kalian tonton ataupun riwayat yang kalian tonton, mulai durasi ataupun genre, itu dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode statistika dan machine learning. Di mana dari analisis tersebut, sistem mampu mengenali pola minat pengguna dan menghasilkan rekomendasi konten yang sesuai, sehingga pengguna mendapatkan tayangan yang lebih relevan, pengalaman penggunaan dan menjadi lebih personal. Bukan hanya YouTube. Teman-teman pasti menggunakan yang namanya TikTok. TikTok termasuk menggunakan yang namanya konsep sains data, yang dimana teman-teman semua pasti meng-like atau menyimpan ataupun juga melihat video yang sangat panjang. TikTok tersebut dapat merekap ataupun menganalisis data-data yang pernah kalian like atau yang pernah kalian lihat untuk merelevankan ke depannya untuk kalian tonton. Nah, yang selanjutnya yaitu roadmap pengembangan sains data. Dari roadmap tersebut kita mengetahui pengembangannya dari tahun ke tahun serta penggunaannya. Yang pertama yaitu adalah tahap pengembangan kompetensi sebagai dasar statistika dan komputasi, di mana sains data itu sangat berperan sebagai dasar statistika dan komputasi. Yang kedua yaitu metodologi sains data sebagai analisis, pemodelan, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu sebagai integritas statistika dan sains data. Teman-teman semua pasti tahu analisis dan berbasis statistika yang pasti tidak jauh dari sains data. Yang keempat adalah arah dan pengembangan tantangan, di mana etika, privasi, dan inovasi. Data itu tidak bisa disebarkan atau disebarluaskan secara sesuka hati kita. Data mempunyai juga etika dan juga mempunyai privasi. Yang terakhir adalah implementasi dan penerapan, sehingga data-data tersebut bisa diterapkan dalam akademik maupun juga dalam bisnis. Nah, yang terakhir sebelum saya mengakhiri penjelasan kali ini, saya sedikit mempunyai kesimpulan. Sains data merupakan bidang interdisipliner yang memanfaatkan data untuk menghasilkan informasi dan mendukung pengambilan keputusan. Melalui peran statistika, machine learning, dan teknologi komputasi, sains data mampu mengelola data secara sistematis dan akurat. Penerapannya telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sistem rekomendasi, prediksi, dan analisis perilaku. Sehingga sains data menjadi kompetisi penting di era digital saat ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.